Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Bu Is mengingatkan ini masih masa pandemi COVID-19. Jadi kalian jangan lupa kalau keluar rumah harus tetap menggunakan masker, sering cuci tangan. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, tolong salah satu di antara kalian menyiapkan untuk berdoa. Silahkan Muhammad Nur Rahman bisa menyiapkan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Semoga dengan doa ini tadi nanti kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya nanti kalian bisa mengisi absen di WA group yang telah Bu Is kirimkan ya, absensinya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Is akan PPT berikut. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya antar molekul. Bu Is ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran. Ada yang masih ingat apa itu keelektronegatifan suatu unsur? Masih. Ya, siapa ini yang berani menyampaikan pendapatnya? Ya. Oke, nanti dapat poinnya ditambah. Silahkan. Keelektronegatifan suatu unsur adalah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan atom untuk menarik elektron menuju dirinya pada ikatan kovalen. Oh iya, betul sekali. Nah, yang kedua, apa perbedaan kovalen polar dan non-polar? Dan memahami. Oh, oke, Lian, sip. Silahkan, apa itu bedanya? Contohnya HF, HCl, HBr. Terus? Ikatan kovalen nonpolar tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan H2N2 F2. Sip. Gambar apakah ini? Ada yang berani menyampaikan? Saya, Bu. Gambar baju basah yang dijemur, Bu. Tadi Mbak Dita sudah nyuci belum? Sudah. Masih pinter, anak rajin ya. Kenapa baju kalau basah itu ketika dijemur kok bisa kering? Ada yang bisa menjawab enggak? Saya, Bu. Siapa? Anis, Bu. Sip, siapa? Anis, kenapa kok bisa kering nih? Kok suaranya kecil sekali ya, Bu Is nggak denger ya? Menjawab untuk pembelajaran hari ini, Bu Is akan menyampaikan motivasi bahwasanya air itu merupakan komponen utama untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Air memiliki gaya antar molekul yang sangat kuat. Air itu bisa berwujud padat, cair maupun gas. Pada wujud padat, air bisa kita tambahkan padat teh. Pada wujud cair kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada wujud uap air itu dapat membuka pori-pori wajah kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran discovery learning, serta kalian nanti bisa menjelaskan proses terjadinya gaya van der Waals dan ikatan hidrogen gaya antar molekul.
Bu Is punya gambar. Ada 6 gambar. Silahkan diamati terlebih dahulu. Nah, dari gambar tersebut, pertanyaan yang muncul di benak kalian? Ada, Bu. Ada. Siap Untuk apa pertanyaannya? gaya antar Silahkan molekul saya HCl jawab dulu. HCl. Oh ya, ini bagaimana gaya Bagaimana gaya antar molekul HCl HCl? Oh ya, ini bagaimana gaya antar molekul Bagaimana HCl gaya dengan antar molekul HCl HCl? Siapa yang mau nambah poin lagi? Silahkan. Saya, Bu. Lah, sip, ini cowok ada yang bicara. Siapa ini? Rohman, Bu. Silakan, Rohman. Bagaimana hubungan antara titik didih Sebelum mempelajari ini, ikatan antara H dan Cl ini contoh satu molekul saja. Ikatan itu hanya antara H dengan Cl, satu molekul saja, maka ini intermolekul. Gambar berikutnya ini. Yang ketiga, ternyata pada HCl pertama, Cl ini nanti bisa berjadi ikatan dengan H pada HCl yang kedua. Cl pada HCl kedua ini akan berikatan dengan H pada HCl yang ketiga. Nah, ikatan ini dengan yang ini disebut ya ikatan antar molekul. Kalau di contoh ini ada 3 molekul. Pas ini kalian silahkan berkumpul dengan untuk berdiskusi tentang gaya antar molekul. Berikut diskusi ikatan kimia pada kelompok 3. Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Sip. Saya, Bu. Silahkan. Gaya antar molekul. 1. Gaya van der Waals. A. Dipol permanen. Gaya tarik dipol-dipol. Terjadi pada molekul polar-polar. Molekul-molekul cenderung menyusun diri dengan kutub positif berdekatan dengan kutub negatif dari molekul di dekatnya. Contoh, HCl-HCl. B. Dipol sesaat. Dipol terimbas. Terjadi pada molekul polar non-polar. Terjadi dipol hanya bila 2 molekul berdekatan. H. Jadi ada kutub positif. Jika HCl menjauh, maka kutub positif pada H2 akan hilang. Maka akan terputus ikatannya. Contoh, HCl H2. 2. Gaya London. Terjadi pada molekul non-polar karena adanya dipol saat sangat lemah. Contoh, I2 I2. 3. Ikatan hidrogen. Gaya yang terbentuk antara H yang elektropositif dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar, NOF. Ikatan hidrogen sangat sulit diputuskan, menyebabkan titik didih besar. Contoh, titik didih HF jauh lebih besar daripada titik didih HCl. Pada HF terdapat ikatan hidrogen, sedangkan HCl tidak. HF, H2, NH3. Gaya tarik dipol-dipol terjadi pada senyawa polar-polar. Ini terjadi pada HCl dengan HCl. Cl di sini akan terjadi tarik-menarik dengan H pada molekul yang kedua. Karena ini Cl punya kutub negatif, yang ini punya kutub positif. Gitu ya. Ini dipol permanen, gaya tarik dipol-dipol. Kemudian gaya van der Waals yang nih dipol sesaat atau dipol terimbas dengan molekul polar dan molekul non-polar. Di sini contohnya antara HCl molekul polar dengan H2 non-polar. Sebenarnya H2 ini juga tidak ada kalau berdekatan nanti H2 ini akan memiliki kutub positif dan kutub negatif. Di mana kutub negatifnya H2 akan terjadi tarik-menarik dengan kutub positifnya pada HCl. Nah, tetapi ketika ini HCl-nya menjauh, maka H2 itu tidak akan memiliki
kutub positif maupun negatif, maka ikatannya akan terputus, maka disebut dengan dipol sesaat. Yang kedua ya tadi adalah gaya London. Ini terjadi pada senyawa nonpolar dan nonpolar. Contohnya I2 dengan I2. Gaya London ini sangat lemah. Nah, yang ketiga adalah ikatan hidrogen terbentuk antara H yang elektropositif dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar. Yang memiliki keelektronegatifan besar itu ingat, 3 unsur ini saja, N, O, F. Ya, H kalau berikatan itu akan menjadi NH3, dengan O itu H2O, dengan F adalah HF. Nah, jadi ini ikatan hidrogen sangat sulit diputuskan, menyebabkan titik didihnya sangat besar. Baik, itu tadi gaya antar molekul, ada 3 berikutnya. Masa molekul aktif terhadap perbedaan keelektronegatifan semakin tinggi. Semakin tinggi perbedaan elektronegatifnya. Berdasarkan dasar tabel yang ada, maka hubungan titik didih dengan MR semakin tinggi. MR maka titik didihnya semakin tinggi kecuali pada H2O. MR-nya rendah, tingginya paling tinggi. Karena adanya ikatan hidrogen, maka H2O dengan H2O lainnya. Dari tabel ini, semakin besar MR, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, kecuali ya pada ini di sini ada HF ya. Ini MR-nya 20, tetapi ya, pada HF ini MR-nya paling kecil, tetapi titik didihnya paling tinggi karena adanya apa? Adanya ikatan hidrogen. Oke, saya lanjutkan. Silahkan yang akan menyampaikan kesimpulan. Siapa? Oke, gaya antar molekul HCl dual dipol permanen. Gaya molekul I2 adalah gaya London. Gaya antar HCl H2 adalah gaya van der Waals dipol sesaat. Kekuatan ikatan hidrogen antar H2O dan H2O merupakan ikatan yang sangat kuat dan titik didihnya sangat tinggi. Sudah, Bu. Ya, jadi kesimpulannya itu gaya antar molekul HCl tadi adalah gaya van der Waals dipol permanen. Oke, ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Ada. Oh, Mbak Sri ini sepertinya ya. Jika sudah paham, maka akan Bu Is kirimkan link post-test melalui WA. Nanti silahkan dikerjakan dan langsung dikirim ke Bu Is ya. Nah, ini post-test gaya antar molekul. Silahkan dikerjakan. Sebelum diakhiri, silahkan salah satu memimpin untuk berdoa. Master, Bu. Silahkan dipimpin berdoa. Berdoa, mulai, selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.
tetap jaga imun dan iman, tetap sehat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.